Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Hidayat, NPM 6621600043, dari Prodi Informatika semester 2 kelas B. Kali ini saya akan melakukan sebuah tutorial bagaimana cara menjalankan SPSS IPM. Kali ini saya sudah punya contoh tabel ya. Bisa dilihat seperti ini tabelnya. Seperti ini. Ini adalah hasil pengujian jangkauan sensor di luar ruangan. Seperti ini. Ya, saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menjalankan SPSS berdasarkan tabel ini. Oke. Kita langsung saja cari SPSS. Nah, ini SPSS 25. Kita tunggu berapa saat. Lama ya. Kita tunggu, masih kita tunggu. Lama guys. Nah, oke. Sudah muncul. Kita langsung close aja ini. Bagian ini yang tadi. Dan setelah itu kita fokus ke variable view. Ini ada di pojok kiri bawah, ada di pojok kiri bawah. Kita klik variable view. Setelah itu, bentar ini saya perkecil dulu biar lebih enak. Kita bagi dua aja, set. Nah, gitu kan ya. Oke, sip. Pertama-tama kita fokus ke variable view dulu. Di situ kita masukkan nama. Nama ini berdasarkan ini ya, yang ada di tabel, yaitu ada kode sensor uji, ada uji jarak sensor, tingkat keberhasilan, dan sebagainya. Kita pakai contoh tabel ini. Di sini kita ketikkan KSU, yaitu singkatan dari kode sensor uji. Habis itu yang kedua adalah UJS, uji jarak sensor. Dan yang ketiga adalah tingkat keberhasilan. Oke, setelah itu lihat di type ini berdasarkan tabel yang ada di sini. Ini tipe dari kode sensor uji ini adalah string. Kenapa string? Karena ini isinya adalah huruf dan angka. Kalau misalnya angka semua seperti di ini uji jarak sensor, ini adalah numeric. Dan tingkat keberhasilan ini juga string karena isinya huruf semua. Jadi kita masukin aja di sini. Tadi tingkat keberhasilan adalah string.
string dan karakter ini ada menyesuaikan dengan jumlah paling banyak dari tabel ini. Misal di sini kan jumlah karakternya yang paling banyak adalah yang tidak berhasil, karena tidak berhasil ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huruf. Karena tidak berhasil ini kan terdiri dari 13 huruf, sedangkan berhasil itu kurang dari 13 huruf, itu lebih kecil dari 13 huruf. Nah, karena maka dari itu kita isikan di sini itu setidaknya sama dengan atau lebih besar daripada yang ada di sini. Di sini kan tadi ada 13 huruf di tidak berhasil ini. Nah, kita ngisinya di sini jangan 13, tapi lebih besar lagi, 20 misalnya gitu. Ya 13 nggak apa-apa sih kalau misal mau pakai 13, tapi saran saya itu lebihkan saja. Dilebihkan. Terus itu kita klik OK. Setelah itu di uji jarak sensor. Uji jarak sensor ini kan tadi ini numerik ya, nomor semua ini kan. Lihat nomor semua isinya. Jadi kita isi numerik. Dan decimal place-nya kita isi dengan 0 ya, seperti itu. Kita klik OK. Di situ ke KSU. KSU ini juga string dan isinya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 karakter ya. Ada SF11, SF12, SF13 dan seterusnya. Itu terdiri dari 5 karakter atau 5 huruf. Jadi ini 8 masih oke. Masih bisa lah. Kita oke saja. Setelah itu di label maaf ini kepencet. Nah, di label ini kita isi kepanjangannya. Misal sini kan tadi KSU. Nah, di sini isinya lengkap, diisi dengan lengkap. Kode sensor uji diisi dengan lengkap dari masing-masing tabelnya. Dan di sini adalah uji jarak sensor huruf M, lengkap, selengkap-lengkapnya isi. Di sini ada tingkat keberhasilan. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke value. Di value ini kita isikan sesuai dengan variabelnya. Misal di sini di tingkat keberhasilan ya, di tingkat keberhasilan. Ini hanya besar ya, di tingkat keberhasilan ini kita isikan value-nya. Value pertama, ini nilai pertama ya. Value itu maksudnya nilai pertama, nilai 1, nilai pertama. Nah, labelnya diisi dengan ini, berhasil dan tidak berhasil. Jadi di value ini itu isinya adalah variabel dari tabel tingkat keberhasilan. Jadi di dalam tingkat keberhasilan ini kan ada 2 variabel. Yang pertama ada berhasil dan yang kedua adalah tidak berhasil. Nah, kita isikan satu-satu di value-nya ini. Oke, langsung saja. Ini saya isi berhasil. Setelah itu kita add. Habis itu value yang kedua kita isi tidak berhasil, seperti itu. Lalu kita add. Udah, cuma 2 aja karena
di dalam tabel ini kan cuma ada 2 variabel, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Seperti itu. Situ kita oke saja. Kita lebarin lagi biar kelihatan. Nah, di uji jarak sensor ini kita kosongin dulu. Kita kosongin. Kenapa? Karena nilainya berbeda semua, tidak ada variabelnya. Ini pure data, tidak ada variabelnya. Kita lanjut ke kode sensor uji. Nah, di kode sensor uji ini kita ngisinya satu-satu. Dari SF11, situ SF12, SF13, terus habis itu SF21, SF22, SF23 dan seterusnya. Kita isikan di sini. Value 1, value pertama ya. Value 1 kita isi SF1I11. Itu kita add. Terus nilai kedua, value 2 ya, ingat ini value 2. Kita isi SF1I12. Perhatikan, ini adalah nilai kedua SF12. Kenapa? Karena SF11 kan tadi udah dimasukin. Terus itu kita masuk ke SF12. Oke. SF12. Situ kita add. Nah, yang ketiga juga sama. Value ketiga kita isi SF13. SF13. Seperti itu ya. Kita isi. Nah, nilai keempat itu adalah SF21. SF21 nilai keempat ya, ingat nilai keempat, lanjutan dari tadi, lanjutan dari yang atasnya, yang sebelumnya, dan seterusnya. Nilai kelima juga sama, SF22, nilai keenam F23. Itu ingat, ini diperhatikan dulu. Ini SF11, SF12, SF13, SF21, SF22, SF23. Seperti ini. Sama dengan tabelnya. Kok cuma 2 aja? Ya karena emang di sini variabelnya cuma ada 2, bukannya 2 ya, ini 6 maksud saya 6. Cuma ada 6 variabel itu. Kan yang ke nomor 3 ini kan diulang lagi, SF11, SF12 lagi, diulang lagi. Kayak atasnya itu loh. Situ. Kita klik OK dulu. Ini kan udah di input semua tadi kode sensor ujinya, variabelnya. Setelah itu kita klik OK. Habis itu kita geser ke align. Lainnya kita isi center semuanya, di rata tengah semua. Nah, ini yang kedua ya, di uji jarak sensor, measure-nya itu diisi scale. Ingat, ini yang kode sensor uji diisi nominal, terus uji jarak sensor diisi scale, di situ tingkat keberhasilan juga nominal. Oke. Oke, ini sudah semuanya ya di input variabelnya. Bentar saya perbesar sedikit biar kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Lagi bentar. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Kan tadi kita udah mengisikan variabelnya. Setelah itu kita isikan datanya.
Oke. Tapi sebelum itu kita klik dulu di ini value labels. Tujuannya apa? Agar isinya muncul. Saya contohin ini. Nih, ini kan muncul. Misal saya isi SF1. Terus ini kan SF1 sesuai ini ya, SF1 1. Situ yang kedua SF1 2. SF1 2 gitu. Nah, oh ya tadi kenapa kok saya klik ini? Tujuannya agar muncul ininya loh, SF1 nya. Kalau saya klik lagi, nah munculnya itu 1 2 angka, munculnya itu angka value nya tadi yang kita isikan sebelumnya. Agar munculnya itu huruf, isinya tulisan gitu loh. Agar muncul isinya tulisan, kita klik ini value labels. Kita lanjut isikan ininya sampai sama persis dengan yang di sini, harus sama persis. Kita harus isikan semua urut dari atas ke bawah. SF21, SF22, SF23. Terus itu kita ulang lagi SF11, SF12, SF13, SF21, SF22, SF23. Oke. Setelah KSU, kita masuk ke UCS, uji jarak sensor. Di UCS ini sama, kita isikan sesuai dengan tabel. Kita harus berpacu dengan tabel, maksudnya acuannya tabel gitu. Kita harus mengacu pada tabel. Seperti itu. Jadi kita isikan UCS ini. Yang pertama nilainya adalah 2. Itu 4, 6, dan seterusnya sampai semuanya terisi. Oke. Setelah itu kita masuk ke tingkat keberhasilan. Nah, di sini kita isi sama juga, kita isi sesuai dengan tabel. Sesuai dengan tabel yang ada. Diisi berhasil, terus di bawahnya juga berhasil. Terus di bawahnya lagi adalah tidak berhasil. Dan diisi seterusnya. Sama dengan tabelnya. Kita harus mengacu pada tabel. Wajib. Zut. Nah, oke. Selesai. Bentar, saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, oke, kita lihat sudah sama ya antara tabel di SPSS dengan tabel di contoh soal ini. Jika sudah sama, langkah berikutnya adalah pergi ke analyze. Di sini kita masuk ke descriptive statistic. Setelah itu kita masuk ke frequencies. Oke. Saya geser dulu sebentar. Nah, setelah ini kita perhatikan ini. Di sini kan ada logonya, ada gambarnya. Ada yang bulat-bulat, ada yang penggaris. Nah, yang bulat-bulat kita eksekusi dulu.
Misal yang bulat-bulat kan ini ada kode sensor uji sama tingkat keberhasilan. Nah, keduanya ini kita masukkan ke sini, ke variables. Caranya, kita klik dulu kode sensor uji, klik. Nah, habis itu kita klik ini. Nah, kita masukkan ke sini. Terus selanjutnya kita klik yang ini. Habis itu kita masukkan lagi ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu kita pilih statistik dan pastikan semuanya itu kosong, jangan ada yang dicentang. Kosong semuanya, jangan ada yang dicentang. Setelah itu continue. Setelah itu kita pilih chart dan kita pilih pie chart. Ininya frekuensis ya, jangan dirubah-rubah. Itu continue dan ini ada langkah terakhir adalah klik OK. Dan kita tunggu beberapa detik. Nah, ini sudah muncul. Kita lihat ke bawah dulu. Bentar, kita geser dulu biar kelihatan. Nah, kita geser ke bawah. Nah, ini kan muncul ada diagram pie seperti ini, bulat-bulat gitu. Oke. Ini sebenarnya kita sudah selesai. Di satu data kita sudah selesai. Kita bisa menampilkan hasil di SPSS dan caranya seperti itu, menampilkan hasil statistik. Tapi kita belum selesai sampai di sini, kita masih ada step lagi, yaitu kita masuk ke ini lagi, ke tab SPSS ini lagi. Setelah itu kita masuk ke analyze lagi. Habis itu masuk ke descriptive statistik lagi, sama seperti tadi kita masuk ke analog yang tadi. Nah, kita gantian. Ini kan yang bulat-bulat tadi udah dieksekusi. Kita gantian yang penggaris, kita ganti. Kita balikin dulu. Oh ya. Jadi caranya adalah kita klik ini, terus habis itu kita balikan lagi pakai ini, kotakan ini. Klik. Nah, udah balik lagi. Dan cara masukinya juga sama. Set gitu. Nah, bedanya di sini adalah kita masuk ke statistik. Nah, di sini kita centang. Yang dicentang apa aja? Ada mean, median, mode, sum, skewness, kurtoise, maksimum, minimum, SE-min, range, variance, standard deviations, dan persentil. Dan ini di persentil ini kita masukkan nilainya. Nilainya adalah 10. Kita add. Setelah itu 25. Kita add. Lalu 50. Lalu kita add lagi. Setelah itu 75. Kita add. Nah, yang terakhir adalah 90. Kita add. Nih. Perhatikan ya di persentilnya ini. 10, 25, 50, 75, 90. Oke, setelah itu continue. Berikutnya kita masuk ke chart. Nah, di chart ini kita milih histogram. Dan jangan lupa dicentang show normal curve in histogram. Setelah itu kita continue saja. Continue. Oke. Setelah itu kita klik OK. Oke aja, oke. Setelah itu kita tunggu. Nah, udah muncul. Wih, cepet banget ya. Udah muncul, ini ada data statistiknya. Uji jarak sensor. Bisa dilihat ya ini. Kita lihat ke bawah dulu. Nah, muncul ini histogram.
nih histogramnya. Kita geser dulu. Apa kita perbesar dulu guys biar terlihat. Yes. Bentar. Nah. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menginterpretasikan hasil dari statistik ini. Jadi ini maksudnya apa sih? Jadi di dalam tabel tadi N ini adalah jumlah data yang diinput. Jumlah datanya ada 12. Dan bisa kita lihat tadi di tabel ini jumlah datanya ada 12. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data yang diinput. Ada 12 baris lah ibaratnya gitu. 12 baris data yang diinput. Nah, nilai min adalah nilai dari rata-rata datanya. Nilai dari rata-rata ini uji jarak sensor. Kan tadi yang dihitung statistiknya adalah uji jarak sensor. Oke. Rata-rata dari uji jarak sensor ini dari tabel ini adalah 15,50. Setelah itu ada standard error of mean. Ini maksudnya menjelaskan tentang jarak range-nya dari mean. Misal dari mean ini dikali dengan plus minus 2 kali standard error of mean, itu akan menghasilkan range jarak dari data, jarak dari tabelnya. Setelah itu median ini adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah. Jadi dari data ini nilai tengah-tengahnya itu adalah 17. Dari data yang ada ini itu nilai tengah itu ada 17. Dan mode ini adalah modus ya, nilai yang sering muncul itu ada 22. Bisa dilihat di tabel. Ini ada 2 nilai 22. Dan menurut SPSS yang nilai yang paling sering muncul adalah 22. Setelah itu ada standar deviasi. Standar deviasi ini seperti persebaran data gitu loh. Gimana ya standar deviasi itu. Terus variance itu adalah variasi data, ada berapa variasi data, dan di sini adalah nilainya adalah 86,636. Setelah itu di bawahnya ada skewness, apa ini bacanya? Skewness. Nah, dan standard error of skewness. Jadi jika skewness ini dibagi dengan standard error of skewness dan hasilnya itu di antara minus 1 sampai positif 2 sampai plus 2, itu berarti datanya itu masuk ke dalam distribusi normal. Jika nilai skewness dibagi dengan standard error of skewness dan hasilnya adalah di antara minus 1 sampai dengan plus 2, itu datanya termasuk dalam distribusi normal. Dan di Courtois juga sama. Jika nilai Courtois ini dibagi dengan standard error of Courtois dan hasilnya
berada di antara -1 sampai +2 itu juga sama. Itu berarti datanya adalah distribusi normal seperti itu. Dan range ini adalah jangkauan data. Ini maksudnya adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimum yang ada di data ini, nilai maksimumnya kan nilai paling tingginya adalah 26 dan nilai paling minimnya adalah 2. Nah, range-nya itu jaraknya, range datanya itu adalah 24. Jadi 26 dikurangi 2 menghasilkan 24 range-nya itu. Maaf. Mana tadi? Nah, sum. Tadi kan range minimum maksimum udah. Setelah itu kita masuk ke sum. Sum ini adalah jumlah dari keseluruhan data. Jumlah dari semua data ini. Data ini yang saya blok jika dijumlah itu menghasilkan 186. Seperti itu. Dan di persentil ini tuh maksudnya rentang datanya. Seperti itu. Di persentil 10 ada sekian data, 25 ada sekian data, 50 ada sekian data. Seperti itu. Dan bisa juga dilihat di tabel ini, ada tabelnya. Nilai validnya itu ada segini. Ada 12 ya tadi nilai validnya. Yang pertama nilai 2, frekuensi itu jumlahnya ya, jumlah datanya. Kedua nilai jumlah nilainya ini. Maksudnya banyaknya nilai gitu loh. Frekuensi itu banyaknya nilai ini. Nah, ini kan duanya ada 1. Jadi frekuensinya cuma 1. Beda dengan ini 22 kan tadi ada 2. Ini 22-nya ada 2. Ini 1. Ini juga ada 1. Itu kan ada 2 nilai 22. Jadi frekuensinya ada 2. Maaf, kepencet. Nah, setelah itu persen ini maksudnya persentil tadi ya. Valid persen itu ini ya sama. Dilihat aja nilainya sama aja. Kumulatif persen berarti rata-ratanya, kumulatifnya, totalnya, seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di histogramnya itu nilai yang paling banyak itu berada di rentang sini 25 hampir ke 30, 25 ke 26 lah itu nilainya paling banyak dilihat dari histogram ini kan di data ini kan dari nilai 0 sampai 5 itu ada sekitar satu data, dan di 5 sampai 10 itu ada dua data, dan di 10 sampai 15 itu ada satu data lagi. Dan nilai yang paling banyak itu di angka 25 sampai ke 30. Itu nilainya ada 4 angka. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.